Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Gado-Gado, di mana ini merupakan persiapan tes UKG dan UP khusus program studi agribisnis produksi ternak part 5. Jadi ini adalah part terakhir, yang sebelumnya itu sudah ada part 1 sampai part 4 dalam proses persiapan tes UKG dan UP. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengampu khususnya bidang studi peternakan atau agribisnis produksi ternak bisa mempelajari ini dan mudah-mudahan bisa berhasil dalam tes nanti, khususnya pre-tes UKG dan UP. Ya, jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam hal mendukung, subscribe, like dan komen itu adalah nantinya akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Siapa lagi yang saling mendukung kalau bukan kita sama sebagai guru peternakan. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung masuk saja dalam pembahasan soal-soal. Nomor 1, Pak Alwi mengajar mapel agribisnis ternak unggas petelur. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai umur ayam sehari atau day old chicken (DOC) sampai dengan umur 6 minggu. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Starter, B. Growel, C. Level, D. Layer, dan E. Roster. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 seperti inilah model soalnya untuk pelaksanaan UP dan sebagainya. Jadi modelnya dalam model dibuang cerita, kita butuh penalaran sehingga bisa menjawab soal itu dengan benar. Jadi kata kunci pada soal nomor 1 itu adalah umur ayam sehari atau DOC sampai dengan 6 minggu. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 itu adalah A. Starter. Jadi starter itu adalah ayam yang berumur sehari sampai dengan 6 minggu. Oke, lanjut. Nomor 2. Jenis ayam hutan terdiri atas ayam hutan A. Gallus bankiva, B. Gallus lafayette, C. Gallus sonerati, D. Gallus varius, E. Semua benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah E. Semua benar. Jadi jenis ayam hutan terdiri dari ayam hutan merah, ini disebut Gallus bankiva. Yang kedua ayam hutan seton yang disebut Gallus lafayette. Yang ketiga itu ayam hutan abu-abu, Gallus sonerati, dan ayam hutan hijau yang disebut Gallus varius dan Gallus javanicus. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah E. Semua benar. Lanjut. Nomor 3. Ayam petelur yang berumur 6 sampai 12 minggu termasuk dalam A. Starter, B. Grower, C. Developer, D. Layer, dan E. Roster. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3. Ayam petelur yang berumur 6 sampai 12 minggu termasuk dalam jawaban yang benar itu adalah B. Grower. Jadi grower. Penjelasannya lagi. Ayam petelur berdasarkan umurnya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama itu starter adalah ayam umur sehari atau disebut DOC sampai dengan 6 minggu. Disebut kuri dalam kurun day old chicken DOC. Yang kedua itu grower, ayam yang berumur 6 sampai 12 minggu. Yang ketiga itu developer adalah ayam muda yang berumur 12 sampai 16 minggu. Itu developer. Dan yang keempat yang terakhir itu layer ataupun roster. Jadi layer atau roster
adalah ayam dewasa yang berumur 16 sampai 68 minggu. Nah, jadi itu. Nah, jadi untuk jawaban nomor 3 itu kalau ayam berumur 6 sampai 12 minggu itu termasuk dalam growth. Lanjut. Nomor 4. Pak Ahmad Alwi mengajar mapel agribisnis ternak unggas petelur. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai menghilangkan 2 atau lebih jenis ayam dalam bangsa yang sama. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang benar adalah A. Inbreeding, B. Cross Malting, C. Cross breeding, C. Breed crossing, dan E. Grading up. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 4 yang seperti ini banyak naik model-model contohnya dalam proses soal UKG dan soal UP ya. Jadi kata kunci dalam soal nomor 4 itu adalah menghilangkan 2 atau lebih jenis ayam dalam bahasa yang sama. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 4 itu adalah jawabannya adalah B, Cross Maltin. Nah, jadi itu jawabannya. Cross. Nomor 5. Jenis ayam petelur yang mempunyai berat badan dewasa mencapai 1,5 kg dan kemampuan bertelur sampai 260 butir per tahun termasuk dalam kelas jenis ayam petelur A. Ringan, B. Medium, C. Biasa, D. Berat, E. Tinggi. Ya, jadi jenis ayam petelur yang mempunyai berat badan dewasa 1,5 dengan kemampuan bertelur 260 butir per tahun, termasuk dalam kelas jenis ayam petelur. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, jenis ayam petelur ringan. Oke. Nomor 6. Ayam ras petelur sudah mulai berproduksi karena telah dewasa kelamin pada umur A 2 sampai 4 bulan, C B 3,4 bulan, C 4,5 sampai 5 bulan, D 3,5 sampai 4,5 bulan, dan E 5 sampai 6 bulan. Jadi ayam ras petelur sudah mulai berproduksi karena telah dewasa kelamin pada umur. Jawaban yang benar itu adalah C 4,5 sampai 5 bulan. Nomor 7. Ayam ras petelur mengalami satu periode produktif petelur yang panjang, yaitu sampai dengan umur 80 sampai 100 minggu. Hal ini dikarenakan ayam ras petelur A. tidak memiliki periode mengeram, B. memiliki periode mengeram, C. memiliki kompensi pakan, D. tidak memiliki kompensi pakan, E. semua jawaban benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 7 itu adalah A. tidak memiliki periode mengeram. Lanjut nomor 8. Jenis ayam berdasarkan gambar adalah ini gambarnya. Ya. Pilihannya itu A. ayam KUB, B. ayam kampung, C. ayam gauk, D. ayam nunukan, dan E. ayam keduh. Jadi jenis ayam berdasarkan gambar di atas itu adalah jenis ayam. Jawaban yang benar itu adalah D. ayam nunukan. Nomor 9. Jenis ayam ini berasal dari ayam hutan dan memiliki gesit aktif serta memiliki daya tahan tubuhnya kuat dan produksi telur mencapai 190 sampai 250 butir per tahun dengan bobot telur 30 sampai 35 gram per butir. Merupakan jenis ayam A. kedu, B. nunukan, C. Arab, D. gauk, E. KUB. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 itu dengan produksi telur 190 sampai 250 butir per tahun dengan bobot 30 sampai 35 gram per butir itu adalah jawaban yang benar itu adalah C. ayam Arab.
Nomor 10. Berdasarkan gambar berikut merupakan jenis ayam. Nah, ini gambarnya. Nah, pilihannya itu A. Jenis ayam kedu, B. nunukan, C. Arab, D. Gaul, D. EKUB. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah berdasarkan gambar di atas itu adalah jenis ayam C. Jenis ayam Arab. Oke, begini. Nomor 11. Perbandingan produksi telur ayam ras dan ayam bulas bertelur yaitu A. 200 sampai 250 butir per tahun banding 40 sampai 60 butir per tahun. B. 300 sampai 350 butir per tahun banding 50 sampai 60 butir per tahun. C. 150 sampai 250 butir per tahun banding 50 sampai 50 butir per tahun. D. 250 sampai 400 butir per tahun berbanding 60 sampai 80 butir per tahun. Dan E. 350 sampai 450 butir per tahun berbanding 65 sampai 75 butir per tahun. Jadi jawaban yang benar untuk perbandingan produksi telur ayam ras dan ayam kampung petelur yaitu jawaban yang benar itu adalah A. Di mana ayam ras itu memiliki kemampuan bertelur 200 sampai 250 butir per tahun ayam ras, sedangkan ayam bulas bertelur 40 sampai 60 butir per tahun. Nah, jadi ini. Nah, ini dilihat juga bahwa produksi telurnya untuk ayam ras itu 200 sampai 250. Nah, sedangkan ayam bulas itu 40 sampai 60. Nah, berat telur juga dilihat di sini 50 sampai 60, sedangkan ayam bulas 30 sampai 50. Sifat mengeram untuk ayam ras tidak ada, ayam bulas ada. Kemampuan memproduksi ayam ras itu tinggi dan ayam bulas itu rendah. Nah, jadi ini data kuantitatif untuk perbandingan ayam ras dan ayam bulas petelur. Oke, lanjut. Nomor 12. Ciri-ciri calon induk betina ayam bulas yaitu A. Berumur 6 sampai 12 bulan, B. Bobot badan sekitar 0,8 kg, C. Sehat, tidak cacat dan mata bersinar, D. Daerah dubur lembut, E. Semua jawaban benar. Jadi untuk jawaban nomor 12 itu adalah E. Semua jawaban benar. Nah, baik berumur 6 sampai 16 bulan, berat badan sekitar 0,8, sehat, tidak cacat dan tidak bersinar. Nah, ini ditambahkan juga ciri-ciri pada tabel ini data kualitatif. Nah, calon induk betina, nah, yang pertama itu untuk induk 6 sampai 12 bulan, sedangkan pejantannya itu 8 sampai 24 bulan. Induk bobot badan sekitar 0,8 kg dengan pejantan bobot badan 1 sampai 1,2 kg. Kalau induk sehat, tidak cacat dan mata bersinar. Kalau pejantan sehat, tidak cacat dan mata bersinar sama. Dan induk daerah dubur lembut, nah, tubuh besar, kokoh dan kuat untuk pejantan. Nah, ini jarak antara tulang duduk dan tulang dada 3 jari. Nah, sedangkan kalau pejantan bentuk ekor belum terjuntai ke bawah. Nah, kedua sayap lebar dan sistematis untuk induk. Sedangkan pejantan kudu terdapat taji dengan bentuk runcing atau bulat. Nah, pada induk jenggel dan pial berwarna merah segar. Pada pejantan kaki dan kuku bersih dengan sisik yang teratur. Nah, pada induk tidak mempunyai sifat kanibal. Nah, sama pejantan tidak mempunyai sifat kanibal. Jadi ini adalah data-data kualitatif ciri-ciri calon induk betina dan pejantan ayam bulas. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 12 itu adalah E. Lanjut. 13. Daya tetes telur juga dipengaruhi oleh lama penyimpanan telur. Penyimpanan yang terlalu lama akan berakibat terhadap menurunnya daya tetes telur. Telur tetes sebaiknya tidak disimpan lebih A. 7 hari, B. 10 hari, C. 12 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 13 itu adalah A. Jadi telur tetas sebaiknya tidak disimpan lebih dari 7 hari. Oke, lanjut. Nomor 14.
Dalam usaha pemeliharaan indukan ayam, maka perlu perbandingan jumlah jantan dan betina yang tepat, yaitu A 1:5, B 1:6, C 1:8, D 1:10, dan E 1:12. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 14, perbandingan antara indukan jantan dengan betina yang tepat itu adalah jawaban yang benar itu adalah B 1:6. Jadi 1 jantan 6 betina. Lanjut. Nomor 15. Dalam melakukan seleksi DOC, maka jumlah tumpukan maksimum bos DOC dan satu tumpukan maksimal A 6 bos, B 8 bos, C 10 bos, D 5 bos, dan E 7 bos. Ya, jawaban yang benar adalah B 8 bos. Oke. Pak Ahmad Ali memiliki jenis bungkil inti sawit yang mana memiliki jenis bungkil yang bagus untuk dijadikan bahan pakan. Nah, jenis bungkil inti sawitnya itu yang A, abu maksimumnya itu 5, protein kasarnya itu 16, dan lemak kasar itu maksimum 9. Jenis bungkil inti sawit B, abu maksimum 6%, protein kasar minim 60%, lemak kasar 10%. Jenis bungkil inti sawit C, abu maksimum, kadar abu maksimum 8, protein kasar 16, lemak kasar maksimum 9. Bungkil inti sawit D, kadar maksimum abu 8%, protein kasar 18, lemak kasar 10%. Dan bungkil inti sawit E, kadar abu maksimum itu 7%, protein kasar minimum 17%, dan lemak kasar maksimum 8%. Nah, jadi pilihannya itu A bungkil inti sawit A, B bungkil inti sawit B, C bungkil inti sawit C, D bungkil inti sawit D, dan E bungkil inti sawit E. Jadi jawaban yang benar yang memiliki kualitas yang bagus pada bungkil inti sawit itu adalah berada pada C, A bungkil inti sawit A. Nah, jadi bungkil sawit A jenis nah, ini adalah penjelasannya lagi. Nah, ini adalah data persyaratan mutu bungkil inti sawit sebagai bahan pakan. Nah, yang dimana bahwa kadar air untuk mutu 1 dan mutu 2 itu sama-sama 12%. Sedangkan abu maksimumnya itu untuk mutu 1 5% dan mutu 2 16%. Protein kasar minimumnya itu mutu 1 16% dan mutu 2 14%. Lemak kasar maksimumnya itu 6% dan mutu 2 10%. Serat kasar maksimum untuk mutu 1 16% dan mutu 2 20%. Dan cangkan maksimum 10% dan mutu 2 15%. Jadi ini adalah data data persyaratan mutu bungkil inti sawit sebagai bahan pakan. Jadi harus diketahui. Ya. Oke, lanjut. Nomor 17. Muhammad Alwi memiliki 5 jenis tepung hasil ikutan. Persyaratan mutu tepung hasil ikutan unggas yang mana yang memiliki kualitas bagus yang ikan sebagai bahan pakan ternak. Nah, jenis tepung ikan ikutan yang A itu abu maksimalnya 18%, protein kasarnya 50%, lemak kasarnya 14%. Jenis tepung ikan ikutan B, kadar abu maksimumnya 20%, protein kasarnya 52, dan lemak kasarnya 20%. C, jenis tepung ikan ikutan C itu abu maksimumnya itu 15%, protein kasarnya 50%, dan lemak kasarnya 15%. D untuk jenis tepung ikan ikutan D, kadar abu maksimalnya 15%, protein kasarnya 35%, dan lemak kasar 12%. Dan jenis ikan ikutan D, E, bahwasanya kadar abu maksimumnya itu 18%, protein kasarnya 55%, dan lemak kasar maksimum 18%. Jadi jawaban yang benar di antara jenis tepung ikan ikutan dari A, B, C, D, E, yang paling benar itu ada yang paling
bagus kualitasnya itu adalah, jawaban yang benar itu adalah A. Tepung ikan ikutan A. Nah, di sini. Nah, di sini juga persyaratan untuk tepung ikutan unggas sebagai bahan pakan. Yang pertama itu kadar air, nah, persyaratannya itu 10%. Kadar abu 18%. Protein kasar 50%. Lemak kasar 14%. Serat kasar 2%, kalsium maksimum itu 7%, fosfor 2%. Nah, bakteri patogen negatif. Kecairan pepsin 85%. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 17 itu adalah A. Tepung ikan ikutan A. 18. Ayam ras petelur yang dikategorikan dalam fase layar gower adalah yang berumur A 7 minggu sampai 14 minggu, B 11 minggu sampai 16 minggu, C 12 minggu sampai 20 minggu, D 14 minggu sampai 21 minggu, dan E 8 minggu sampai 16 hari. Jadi jawaban 16 minggu. Jawaban yang benar untuk soal nomor 18 itu, yang pasti yang dikategorikan dalam fase layar gower adalah yang berumur, jawabannya itu adalah B, yang berumur 11 minggu sampai 16 minggu. 19. Pak Ahmad Alwi mengajar mapel agribisnis ternak unggas petelur. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai fase produksi telur yang berumur 19 minggu sampai dengan 50 minggu. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawabannya harus adalah A. Starter, B. Layer, C. Developer, D. Roster, dan E. Free Layer. Jadi jawaban yang benar itu untuk soal nomor 19 itu adalah B. Developer. Nomor 20. Pak Ahmad Alwi mengajar mapel agribisnis ternak unggas petelur. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai fase produksi telur yang sampai lebih dari 50 minggu. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Starter, B. Layer Prospect, C. Developer, D. Roster, dan E. Free Layer. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Layer Prospect. Jadi itu jawabannya untuk soal nomor 20. Nomor 21. Persyaratan untuk pakan ayam buras petelur fase starter meliputi kadar air maksimum 60%, protein kasar minimum 20%, dan lemak kasar minimum 60% sebesar A 14%, 19%, dan 3%, B 19%, 20%, dan 5%, C 16%, 21%, dan 6%, D 18%, 22%, dan 8%, dan E 20%, 25%, dan 10%. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 21 itu adalah A 14% untuk kadar air, 19% kadar air maksimum, protein kasar minimum, dan lemak kasar minimum itu 3%. Nah, ini adalah penjelasan lagi. Tabel. Persyaratan untuk pakan ayam buras petelur fase starter. Bila kadar air maksimumnya itu 14. Protein kasarnya itu 19. Lemak kasar 3%. Abu 7%. Serat kasar 7%, dan abu 8%. Kalsium 0,9 sampai 1,2, fosfor 0,6 sampai 1, alfa toksin 50, asam amino 0,47, magnesium 0,37. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 21 itu adalah A. Lanjut. 22. Berdasarkan bentuk bahan pakan gambar berikut ini secara urutan, yaitu ini gambarnya. Jadi pilihannya yaitu A. Emas, B. Crumble, D. Pellet. B. Crumble, emas, dan pellet. C. Emas, pellet, dan crumble.
D. Pellet, emas, dan crumble, dan E. Crumble, pellet, dan emas. Jadi jawaban yang benar bahan pakan berdasarkan gambarnya atau di atas itu adalah yang paling benar itu adalah A. Nomor 1 itu emas, nomor 2 itu crumble, dan nomor 3 itu pellet. Oke. Nomor 23. Pak Malwi mengajar mapel agribisnis ternak unggas petelur. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai proses pengkompresikan pakan berbentuk tepung dengan bantuan uap panas atau steam untuk menghasilkan pakan yang disilinder. Apabila Pak Malwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Layer, B. Pelletin, C. Crumble, D. Emas, dan E. Roasted. Jadi jawaban yang benar ini pada soal 23 itu kata kuncinya itu adalah proses pengkompresikan pakan yang bertutup pun dengan bantuan uap panas dalam steam untuk menghasilkan pakan yang silinder. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah B. Pelletin. Jadi untuk soal nomor 23 jawabannya itu adalah B. Pellet. 24. Formulasi langsung unggas dapat dilakukan dilakukan dengan langkah berikut. A. Menentukan kebutuhan nutrisi pakan unggas berdasarkan tabel komposisi kebutuhan pakan unggas. B. Memilih bahan pakan yang akan digunakan untuk menyusun formula langsung unggas. C. Menyusun tabel perbandingan antara bahan pakan yang dipilih dengan kebutuhan. D. Membuat agar kebutuhan dan nutrisi langsung yang tersedia seimbang. E. Semua jawaban benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 24 itu adalah E. Semua jawaban benar. Jadi dalam menyusun formula langsung unggas dapat dilakukan berbagai berikut, yaitu opsi A dan itu menentukan kebutuhan nutrisi pakan unggas berdasarkan tabel komposisi kebutuhan pakan unggas. Yang kedua bagian opsi B juga termasuk, yaitu memilih bahan pakan yang digunakan untuk menyusun formula langsung. Opsi C juga termasuk menyusun tabel perbandingan antara bahan pakan yang dipilih dengan kebutuhan, dan opsi D juga masuk, yaitu membuat agar kebutuhan nutrisi langsung yang tersedia seimbang. Oke, jadi jawaban yang benar jawaban untuk nomor 24 itu adalah E. Lanjut. Nomor 25. Pak Ahmad Alwi mengajar mapel agribisnis ternak unggas petelur. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai metode mencoba-coba untuk menyusun suatu langsung yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Software Microsoft Excel, B. Trial and Error Method, C. Pearson Square Method, D. Metode persegi, dan E. metode segi-segi. Segitiga. Jadi seperti inilah model soal yang biasa sering naik dalam UKG dan UP ya, dalam modelnya itu kata kuncinya pada soal nomor 25 itu yaitu dengan menggunakan metode mencoba-coba untuk menyusun langsung. Ya, jawaban yang benar untuk soal nomor 25 itu adalah B. Trial and Error Method. Oke, lanjut. Nomor 26. Bapak Ahmad Alwi ingin menyusun langsung ayam petelur starter dengan kandungan protein kasar dedak padi 11% dan jagung kuning dengan kandungan protein kasar 8%. Bapak Ahmad Alwi membuat perbandingan antara jagung kuning dan dedak padi sebesar 1:2. Berapa persen jagung kuning dan dedak padi yang harus dicampur untuk membuat langsung tersebut? Pilihannya itu A 10%, B 12%, C 14%, dan D 8% dan E 15%. Ya, jadi ini adalah suatu perhitungan dengan perbandingan dedak padi 11% dan jagung kuning 8% dengan perbandingan antara jagung kuning dan dedak padi sebesar 1:2. Jadi jawaban yang benar itu adalah A 10%. Nah, ini caranya untuk
perhitungannya. Ya, yang pertama itu langkah 1 menentukan persentase kandungan protein pada campuran jagung kuning pada dedak padi dengan perbandingan ya, 1:2, di mana jagung kuning protein 8% kali 1 bagian. Nah, kan jagung kuning itu 8%. Jadi 8% per 3:1 ya. Nah, 3/1. Nah, hasilnya itu 8% per 3 sama dengan 2,67%. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di mana ambil 3, yaitu ditambahkan perbandingannya. Kan perbandingannya antara jagung kuning dan dedak padi itu 1:2, jadi hasilnya 3. Jadi untuk 3 untuk jagung kuning ya. 3/1 untuk jagung kuning. Ini jadi jagung kuningnya dihasilkan 2,67%. Lanjut, dedak padi proteinnya 11% dikali 2 bagian. Jadi 11% bagi 3/2. Nah, karena dua perbandingannya 2 untuk dedak padi. Nah, hasilnya itu 11% bagi 1,5, hasilnya 7,3%. Nah, jadi persentase campuran jagung kuning dan dedak padi dalam 100% langsung adalah 2,67% ditambah 7,3%, hasilnya 9,97%, dibulatkan menjadi 10%. Ya, jadi itu langkahnya. Jadi saya ulang lagi bahwa untuk jagung kuning kan jagung kuning itu dengan protein kasarnya 8% ya. Nah, bagi 3/1. Nah, di mana perbandingannya itu jagung kuning dan dedak padi itu 1:2. Jadi pada jagung kuning itu cuma 1 bagian, sedangkan dedak padi itu 2 bagian. Oke. Nah, tolong dicermati baik-baik. Yang soal-soal begini sering naik di soal ujian UP dan UKG. Oke, lanjut. 27. Pengendalian suhu lingkungan kandang penting untuk dilakukan guna menjaga konsumsi pakan. Suhu di lingkungan kandang sebaiknya A. 18 sampai 20 derajat Celcius, B. 15 sampai 20 derajat Celcius, C. 20 sampai 22 derajat Celcius, D. 18 sampai 24 derajat Celcius, dan E. 18 sampai 25 derajat Celcius. Jadi suhu yang di lingkungan kandang sebaiknya atau suhu yang ideal di lingkungan kandang itu sebaiknya jawaban yang benar itu adalah A. 18 sampai 20 derajat Celcius. Lanjut. 28. Selain berguna untuk meningkatkan konsumsi pakan selama produksi turun puncak dan membantu mempertahankan konsumsi pakan pada iklim panas, pemberian pakan tengah malam dapat meningkatkan asupan pakan sebesar A. 4-5 gram per hari per ekor, B. 2-5 gram per hari per ekor, C. 3-4 gram per hari per ekor, D. 5-6 gram per hari per ekor, E. 6-8 gram per hari per ekor. Jadi jawaban yang benar untuk soal 28 adalah B. 2-5 gram per hari per ekor. Lanjut. 29. Praktek pemberian pakan tengah malam yang baik yaitu A. Menyalakan lampu selama 1-2 jam pada pertengahan masa gelap, B. Tempat pakan diisi sebelum lampu dinyalakan, C. Minimal 3 jam gelap dapat diterapkan sebelum dan sesudah pemberian pakan tengah malam, D. Cahaya yang diberikan selama pemberian pakan tengah malam adalah sebagai tambahan dari lamanya hari biasa. Contoh, 16 jam ditambah pemberian pakan. Semua jawaban benar. Jadi untuk soal nomor 29, praktek pemberian pakan tengah malam yang baik itu yaitu jawaban yang benar itu adalah semua jawaban benar. Jadi untuk opsi A, B dan C dan D itu adalah praktek pemberian pakan tengah malam. Jadi semua itu termasuk. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 29 adalah E. Semua jawaban benar baik opsi A, B, C dan D.
Oke, lanjut. Nomor 30. Jarak terdekat antara kandang ayam dengan bangunan lainnya yang bukan kandang minimal. Ingat, yang bukan kandang minimal. A. 25 meter, B. 50 meter, C. 100 meter, D. 150 meter, E. 200 meter. Jadi jarak kandang ayam dengan bangunan lainnya yang bukan kandang minimal. Jawaban benar itu adalah A. 25 meter. 30. Pak Ahmad Ali memiliki 500 ekor ayam petelur. Berapa luas kandang yang perlu disiapkan pada fase starter, grower, dan layer secara berturut-turut? Nah, opsi A 35 meter ujung sangkar, 60 meter ujung sangkar, dan 80 meter ujung sangkar. B 40 meter ujung sangkar, 50 meter ujung sangkar, dan 70 meter ujung sangkar. C 35 meter ujung sangkar, 65 meter ujung sangkar, dan 85 meter ujung sangkar. D 45 meter ujung sangkar, 70 meter ujung sangkar, dan 75 meter ujung sangkar. E 50 meter ujung sangkar, 80 meter ujung sangkar, dan 100 meter ujung sangkar. Nah, jadi itu luas opsi pilihan untuk ABCD, di mana dilihat pada secara terurut antara fase starter, grower, dan layer. Jadi jawaban yang benar adalah A 35 meter persegi atau sangkar. Ini untuk starter, dan grower itu 60 meter sangkar, dan layer itu 80 meter sangkar. Nah, itu untuk persiapan luas kandang. Nah, ini lanjut pada ada tabel ukuran kandang untuk budidaya ayam petelur, di mana pada nomor 1 jumlah ayam itu 100 sampai 500, pada umur atau periode starter 35, grower 60, layer 80 meter persegi atau biji sangkar. Pada nomor 2 untuk 500 sampai 1000 jumlah ekor, pada starter itu 70, grower 120, dan layer itu 160 meter persegi atau biji sangkar. Pada poin 3 1000 sampai 1500. Pada layer itu 160 meter persegi, starter 104 meter persegi, dan grower 104, dan layer 240. Nah, ini pada 1500 sampai 200. Nah, starter itu 176 meter persegi, grower 304, dan layer 400 meter persegi. Dan nomor di poin 5 untuk jumlah ayam 200 sampai 2500 sampai di 5000 untuk fase starter 352 meter persegi, grower 600 meter persegi, dan layer 800 meter persegi. Jadi itu. Oke, lanjut. 32. Setelah kandang disemprot dengan disinfektan, maka minimal proses pengistirahatan kandang dimulai setelah penyemprotan adalah A 1 minggu, B 2 minggu, C 3 minggu, D 4 minggu, dan E 5 minggu. Nah, jadi setelah kandang disemprot maka diistirahatkan. Sebelum sudah diistirahatkan baru bisa kita masukkan kembali bibit ayam ke kandang. Nah, maka minimal peristirahatan kandang itu berapa minggu? Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 32 itu adalah B, minimal 2 minggu. Oke, lanjut. 33. Pak Ahmad Ali membeli buku yang berjudul Tata Laksana Pemeliharaan Unggas. Pada halaman 15 dijelaskan adanya proses pengeluaran ayam dari lokasi peternakan membuka peluang masuknya penyakit karena truk dan pekerja seringkali berada di lokasi peternakan lain. Apabila Pak Ahmad Ali akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Kalin, B. Al-Ain, C. Al-Out, D. Biosecurity, E. Desinfektan. Nah, jadi seperti inilah yang banyak lagi disampaikan model-model soal dalam pelaksanaan UKG dan
dan UP ya, model-model seperti inilah. Jadi kata kuncinya di soal 33 itu adalah proses pengolahan ayam dari lokasi peternakan membuh. Nah, ini kata kuncinya sorry. Yang membuka masuknya penyakit ya, karena truk dan pekerja seringkali berada di lokasi peternakan lain ya. Maksudnya sudah steril. Jadi jawaban yang benar untuk soal 33 itu, jawaban yang benar itu adalah A, kaleng. Jadi gitu kaleng jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 34. Pada unggas ditemukan ciri-ciri berak hijau, gangguan pernapasan, daerah muka, piar, dan jengkel membengkak. Berdasarkan ciri tersebut diidentifikasi unggas tersebut terserang penyakit. A. ND, B. Cacingan, C. Flu burung, D. kolera, E. Fluorium. Ya, saya ingat betul bahwa ini naik di soal UP. Ini naik di soal UP. Jadi ini adalah soal UP. Jadi jawaban yang benar dengan ciri berak hijau, gangguan pernapasan, muka pial, dan jengkel membengkak itu merupakan ciri dari penyakit. Nah, jawaban yang benar itu adalah D. Kolera. Kolera. Lanjut, ini tabel penyakit dan gejalanya. Nah, yang kalau cacingan itu gejalanya itu pada kasus berat ayam terlihat kurus, produksi turun, diare bercampur darah. Bisa disebabkan cacingan. Cacing gilik onkocystitis disebabkan oleh cacing pita. Oke, itu cacingan. Kalau penyakit kolibacillus, gejalanya itu sulit bernapas, kantung udara dan hati jantung diselimuti dengan fibrin. Kalau CLD, ngorok, kantun, udara keruh, itu gejalanya. Berak darah, jangan sampai tipe atau jenis penyakit lain yang naik yang lainnya. Jadi harus ditahu semua ini. Berak darah, koksidiosis, itu namanya berak darah, nafsu makan turun, konsumsi air minum naik. Ini kolera. Jadi ini yang nomor 34 mengenai kolera. Berak hijau. Berak hijau, gangguan pernapasan, daerah muka pial dan jenggal membengkak. Ini. Yang keenam itu korisa, snot atau pilek. Gejalanya itu pilek dan bengkak. Yang ketujuh itu jenis penyakitnya lectiotisonosis. Gejalanya itu bintik-bintik pendarahan pada kulit, otot, dan hampir semua organ kumpulan darah di rongga perut. Dan yang ke-8 itu fluorium. Fluorium itu berak putih ya, berkapur dan kedinginan. Itu gejalanya. Jadi semua itu jenis penyakit ini gejala-gejala harus ditahu, karena jangan sampai tahun ini jadi penyakit yang lain ditanyakan, nanti tahun depan yang lain lagi ditanyakan. Oke, lanjut. 35. Menunjukkan ciri-ciri khusus ayam petelur yang terinfeksi, yaitu terlihat gugup, leher bengkak, dan mengalami kelumpuhan merupakan ciri penyakit. A. ND, B. Cacingan, C. Flu burung, D. kolera, E. Fluorium. Di mana terlihat gugup, leher bengkok, dan mengalami kelumpuhan. Jadi ini adalah jenis penyakit. Jawaban yang benar ini adalah A. ND. Jadi ND itu ciri-cirinya itu tidak gugup, leher bengkok, dan mengalami kelumpuhan merupakan penyakit ND. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Lanjut. 36. Pak Malwi membeli buku yang berjudul Industri Peternakan. Pada halaman 15 dijelaskan adanya penggemukan sapi pedaging dilakukan dalam kandang dalam waktu tertentu sebelum dipasarkan. Apabila Pak Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Feedlot, B. Semi intensif, C. Intensif, D. Penggembalaan, D. E. Pastur. Jadi jawaban yang benar untuk soal 35 yaitu kata kuncinya di sini adalah penggemukan sapi yang dilakukan dalam kandang sebelum dipasarkan. Jawaban yang benar itu adalah A. Feedlot. Oke, lanjut. 37. Industri ternak saipora dapat diintegrasikan dengan tanaman, baik tanaman hortikultura maupun tanaman hijauan pakan ternak.
Pola integrasi disebut konsep A. Mutualisme, B. Serewas, C. PKS, D. Petlot, E. Bakteriologi. Yang mana jawabannya? Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 37 itu adalah dengan integrasian antara tanaman multikultura maupun tanaman hijauan pakan ternak dengan industri sapi itu. Nah, integrasinya itu disebut konsep. Nah, jawaban yang benar itu adalah B. Serewas. Oke, lanjut. 38. Produk olahan susu merupakan semua produksi asal susu yang mengalami proses pengolahan seperti A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Pengentalan, D. Fermentasi dan penambahan bahan tertentu, E. Semua jawaban benar. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 38 itu adalah E. Semua jawaban benar. Jadi opsi A, baik pemanasan, pendinginan, pengentalan, dan fermentasi atau penambahan bahan tertentu itu adalah merupakan produk olahan susu yang mengalami proses ini, baik pemanasan, pendinginan, pengentalan, fermentasi, dan penambahan bahan tertentu itu adalah merupakan proses pengolahan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 38 itu adalah E. Semua jawaban benar. Berdasarkan gambar di bawah ini merupakan jenis kandang. Nah, ini gambarnya kandangnya. Nah, opsinya itu tipe P 6 jalur, tipe P B 4 jalur, C tipe AA P dalam kurung 12 jalur, tipe D tipe AA P 8 jalur, dan tipe W 8 jalur. Yang dimana kira-kira berdasarkan gambar di atas, jenis kandang itu adalah merupakan tipe. Jawaban yang benar itu adalah A. Tipe P 6 jalur. Ya, 40. Jenis bahan sanitasi kandang C digunakan pada bagian kandang. A. Tempat pakan dan minum, B. Lantai kandang, C. Atap kandang, D. Ember, E. Bagian kandang yang terbuat dari kayu dan bumbu. Jawaban yang benar itu adalah E. Bagian kandang yang terbuat dari kayu dan bambu. Nah, ini jenis bahan sanitasi. Nah, itu nomor 6 itu seal. Nah, lokasi tempat penggunaan itu bagian kandang yang terbuat dari kayu atau bambu. Kalau kapur, lantai, dinding, langit-langit kandang. Nah, kalau kalium atau formalin bagian dalam kandang. Kalau antisep, sanikuar, tempat pakan dan air minum, permukaan kandang. Nah, itu. Ya, jadi untuk soal nomor 40, jawaban yang benar itu adalah E, bagian kandang yang terbuat dari kayu dan bambu. 41. Bahwa Alwi membeli buku yang berjudul Industri Peternakan. Pada halaman 25 dijelaskan adanya usaha pit mill dengan produksi 10-15 ton setiap hari atau 300 sampai 450 ton sebulan atau 3.600 sampai 5.400 ton setahun. Apabila Pak Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Pit mill skala kecil, B. Pit mill skala sedang, C. Pit mill skala besar, D. Pit mill skala tinggi, D. Pit mill skala tinggi. Jadi jawaban yang benar untuk soal 41 yaitu jadi seperti inilah soal contoh soal UP. Nah, kata kuncinya di sini nomor 41 itu adalah usaha atau produksi pit mill dengan produksi 10 sampai 15 ton. Setiap hari atau 300 sampai 450 ton sebulan atau 3.600 sampai 5.400 ton setahun. Nah, jadi jawaban yang benar itu untuk soal nomor 1 itu adalah A. Pit mill skala kecil. Nah, terdapat 3 kategori skala produksi pit mill di Indonesia, yaitu yang pertama itu pit mill skala kecil,
Nah, itu dengan produksi 10 sampai 15 ton sehari atau 300 sampai 450 ton sebulan atau 3.600 sampai 5.400 ton setahun. Yang kedua, feed mill skala menengah dengan produksi 15 sampai 100 ton sehari atau 3.000 ton sebulan atau 36.000 ton setahun. Nah, ini feed mill skala besar dengan produksi di atas 100 ton sehari. Oke, lanjut. Prospek industri peternakan di Indonesia sangat bergantung pada beberapa hal berikut. Yang A, adanya kecukupan bahan baku pakan, B, adanya pemanfaatan teknologi, C, tersedianya sumber daya manusia, D, terdapat struktur industri, dan E, semua jawab benar. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 52 adalah E, semua jawab benar. Jadi prospek industri peternakan Indonesia sangat tergantung baik opsi A yaitu adanya kecukupan bahan baku pakan, opsi B adanya pemanfaatan teknologi, opsi C tersedianya sumber daya manusia, dan opsi D terdapat struktur industri. Oke, lanjut. 43. Syarat dari pembunuhan bahan pakan antara lain. Tidak boleh bersaing dengan produk pangan manusia. B, harus tersedia secara kontinu dalam waktu yang lama. C, harga terjangkau sesuai kandungan nutriennya. D, nutrien dalam bahan baku berkualitas. Dan E, semua jawaban benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal 43 itu adalah syarat dari pembunuhan bahan pakan antara lain. Semua jawaban benar. Jadi syaratnya untuk pembunuhan bahan pakan antara lain itu, yang pertama itu tidak boleh bersaing dengan produk pangan manusia. Yang kedua, harus tersedia secara kontinu dalam waktu yang lama. Yang ketiga, C, harga terjangkau sesuai kandungan nutriennya, dan D, nutrien dalam bahan baku berkualitas. Jadi itu adalah syarat dalam pembunuhan bahan pakan, ya. Jadi jawaban yang benar itu karena semuanya itu benar, jadi E, semua jawaban benar, opsi E. Lanjut. 44. Pembuatan pakan bentuk pelet di industri pakan ternak menggunakan alat atau mesin, yaitu kecuali, ingat, A, grinder, B, mixer, C, pelleter, D, extruder, dan E, chopper. Dari jawaban yang benar, alat atau mesin yang digunakan dalam pembuatan pelet di industri pakan ternak kecuali, ingat, kecuali adalah E, chopper. Jadi grinder, mixer, dan pelleter, dan extruder itu adalah mesin yang digunakan dalam pembuatan pelet. Pembuatan pelet di industri. Jadi kalau chopper itu adalah pencacat atau pemotong rumput. Jadi itu tidak termasuk dalam pembuatan mesin yang pembuatan dalam pakan dalam bentuk pelet. Oke, lanjut. 45. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengolahan pakan berbentuk pelet adalah A, peningkatan densitas pakan, B, handling produk lebih mudah, C, terbentuknya debu berkurang, D, lebih tahan terjadinya kerusakan pada saat penyimpanan, dan E, semua jawaban benar. Jadi nomor 45 itu keuntungan yang didapat dari pengolahan pakan berbentuk pelet, yaitu jawabannya itu adalah E, semua jawaban benar. Jadi keuntungan yang diperoleh dari pengolahan pakan berbentuk pelet itu, yang pertama itu peningkatan densitas pakan, yang kedua handling produk lebih mudah, yang ketiga terbentuknya debu berkurang, D, lebih tahan terjadinya kerusakan pada saat penyimpangan. Sehingga jawaban yang paling benar, karena semua opsi A, B, C, D itu masuk, maka jawaban untuk soal nomor 45 adalah E, semua jawaban benar. 46. Kontrol kualitas produk pakan dalam tahapan pemasukan bahan pakan serta bertanggung jawab terhadap diterima tidaknya bahan baku yang masuk disebut A, quality control ingredients, B, quality control produksi, C, chemical laboratory, D, procure, E, quality control. Jadi yang
kontrol kualitas produk pakan dan tahapan pemasukan uang pakan. Jadi jawaban yang benar untuk soal 4 adalah A. Quality control ingredients. Lanjut. 47. Berapa umur simpan maksimum bahan pakan sila untuk lokal dan impor? Ingat, sil untuk lokal dan impor. A. Lokal 30 hari dan impor 90 hari. B. Lokal 50 hari dan impor 100 hari. C. Lokal 50 hari dan impor 100 hari. D. Lokal 50 hari dan impor 120 hari. E. Lokal 30 hari dan impor 100 hari. Jadi waktu maksimum untuk penyimpanan pakan silo untuk lokal dan impor itu adalah A. Lokal 30 hari dan impor 90 hari. 48. Pengontrolan yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan jenis premis yang digunakan dalam formulasi ransum dan melakukan kalibrasi timbangan premis disebut A. Liquid system, B. Hand arts, C. Mesin, D. Pelleting, E. Packing. Ya. Jawaban untuk soal nomor 48 itu adalah B. Hand edge. Jadi hand edge itu adalah pengontrolan yang dilakukan dengan menyesuaikan jenis premis ya dalam formulasi ransum dan melibatkan kalibrasi timbangan premis. Oke, lanjut. 49. Pak Ahmad Ali membeli buku yang berjudul Industri Peternakan. Pada halaman 25 dijelaskan adanya pendiktisian dari bahaya keamanan pakan. Diharapkan dapat memperoleh produk yang memenuhi syarat dalam pengendalian bahaya pangan yang memiliki peluang untuk mengkontaminasi produk. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Cemaran produk pakan, B. Quality control production, C. Semisal laboratory, D. Probe chart, E. Quality control. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 49 ya kata kunci dari nomor 49 itu adalah pendiktisian dari bahaya keamanan pakan. Yaitu jawabannya itu adalah A. Cemaran produk pakan. 50. Peternakan kelinci di Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kelinci padaging dan kelompok kelinci hias. Contoh kelinci komersial penghasil wool yaitu A. Jersey Wolf dan Angora, B. Rex and dan Netherlands David, C. California dan New Zealand, D. English Lop dan American Pastel Lop, dan E. Florida White dan Satin. Jadi jawaban yang benar untuk contoh kelinci komersial penghasil wool yaitu A. Jersey Wolf dan Angora. 51. Ternak kelinci juga memiliki multifungsi yaitu sebagai kecuali A. Penghasil kotoran dan kencingnya sebagai pupuk organik, B. Penghasil kulit atau wool, D. C. Penghasil karbohidrat, D. Ternak kesenangan, E. Penghasil daging. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 51 yaitu ingat kata kecuali. Jadi jawabannya itu adalah C. Sumber karbohidrat. Ya. Jadi peternak kelinci memiliki fungsi multifungsi sebagai kecuali sumber karbohidrat. 52. Produk olahan susu yang dibuat melalui koagulasi enzimatis dari protein susu disebut A. Yogurt, B. Kefir, C. Keju, D. Curd, dan E. Susu kondensit. Jadi jawaban yang benar adalah produk susu olahan yang dibuat melalui koagulasi enzimatis dari protein susu disebut C. Keju. 53. Syarat dari pemenuhan kebutuhan pakan dalam industri pakan ternak yaitu A. Harga sesuai kandungan nutriennya, B. Terdapat nutrien dalam bahan baku, C. Bersaing dengan produk pangan manusia, D. Harga tersedia secara kontinu dalam waktu yang lama, E. Harus tersedia dalam waktu tertentu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor
53 adalah harga tersedia secara kontinu dalam waktu yang lama. Lanjut. 54. Kendala dalam perkembangan usaha peternakan di Indonesia banyak dialami dalam hal A. Harga yang fluktuatif maupun tingkat penawaran yang stabil. B. Kandungan nilai gizi daging kelinci yang banyak membuat kelinci mudah diterima di pasar secara luas. C. Produk utama industri peternakan kelinci yaitu daging. D. Daging kelinci memiliki nilai gizi yang lebih baik. E. Teknologi dan permintaan produk. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 54 adalah kendala dalam perkembangan peternakan Indonesia banyak dialami dalam hal E. Teknologi dan permintaan produk. Ya, 55. Soal terakhir. Industri pakan yang paling banyak terdapat di Indonesia adalah A. Pabrik pakan babi. B. Pabrik pakan aquacultur. C. Pabrik pakan kelinci. D. Pabrik pakan unggas. E. Pabrik pakan ruminansia. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 55 adalah D. Pabrik pakan unggas. Demikian, mudah-mudahan jangan lupa subscribe dan share. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan itu bisa bernilai agama bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.